mukminun itu kita bisa melihat ada 10 kriteria seseorang itu bisa disebut sebagai al-musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya urus cas dulu ini. Casnya kelihatannya ada pemberitahuan pengisian daya lambat kabelnya. Sebentar. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita masih akan bicara tentang sholat karena kita tahu juga akan pentingnya sholat dan bahwa kita juga tahu dari pelajaran kita selama ini sholat itu juga arahnya untuk memperbaiki hati dan juga untuk mengokohkan akidah kita. Bukti pelaksanaan dari tauhid kita itu juga ada di dalam sholat itu sendiri kan gitu. Nah, teman-teman, ketika beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang yang pertama-tama dihisab di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalat. Kemudian hadis lain yang mengingatkan kepada kita ala wa inna fil jasati mudghah, itu yang kemudian itu ternyata adalah hati. Maka kita bisa melihat di situ link antara sholat dengan hati. Artinya seseorang yang memang sholatnya sukses itu dinilai baik, yang kemudian amal-amal lainnya itu juga baik, itu adalah orang yang sholatnya itu mampu memperbaiki hatinya. Ya, kemudian ketika kita bicara tentang sholat yang dibagi oleh Allah menjadi dua, qasamtus sholata nisfaini kan gitu, artinya menjadi dua bagian. Aku membagi sholat menjadi dua bagian. Sholat di situ bermakna al-fatihah, gitu. As-sholah bermakna al-fatihah, membagi al-fatihah menjadi dua bagian. Kemudian ketika hadis qudsi itu berbicara tentang 3 ayat yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu Allah senantiasa menjawab ya per ayatnya kan gitu, sampai puncaknya ada pada Maliki Yaumiddin. Di situ Allah menjawab, sering menjawab dengan majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Akan tetapi kadang-kadang Allah menjawab dengan fawadho ilayya abdi, hambaku menyerahkan dirinya total kepadaku. Artinya itulah yang dikehendaki Allah kepada kita itu begitu. Kita menyerahkan diri kita artinya kita, harapan Allah, kehendak Allah itu kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah. Tentu saja itu juga didukung oleh Al-Baqarah 208 yang kita itu diperintahkan oleh Allah supaya Islam berserah diri secara kafah di situ, dan juga didukung oleh Ali Imran ayat 102 yang memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman itu supaya
bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Korelasinya ada di sana. Artinya tiga bacaan yang pertama itu, bacaan Al-Fatihah yang pertama itu arahnya secara dohir, ya, arah secara dohir itu wujudnya adalah memuji Allah, kan itu ya. Maka jawaban-jawaban Allah di situ yang pertama hamidani abdi, yang kedua asna ala ya abdi, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku, kan itu. Nah, arahnya itu secara dohir nampak ya bahwa kita itu dituntun, dibimbing oleh Allah untuk memuji Allah. Ya, tetapi di balik itu, di balik pujian itu gitu ya, harus disertai dengan kesadaran bahwa kita itu tidak ada artinya apa-apa kepada Allah. Kita tidak akan selamat dari siksa api neraka tanpa campur tangan Allah. Maka kita diperintahkan untuk menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah tadi. Jadi di situ dikatakan fawadhu ilayya abdi, hambaku menyerahkan secara total kepadaku, kan gitu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian perwujudan penyerahan secara total kepada Allah itu apa? Ya, ada di dalam bacaan selanjutnya ayat yang Al-Fatihah yang kelima atau bacaan yang keempat yang dijaharkan di situ, yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, kan gitu. Nah, kemudian Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah, kan gitu. Ini adalah antara aku dengan hamba. Artinya ayat itu terbelah menjadi dua. Yang pertama itu untuk Allah, ya. Yang setengah kedua itu adalah untuk kita, ya, sebagai hambanya, sebagai orang yang sholat. Iya karena budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Jadi penyerahan totalnya itu dalam wujud ya penghambaan diri hanya kepada Allah, tidak dikotori dengan syirik atau sesuatu yang sejenis dengan itu sama sekali. Itu yang diharapkan Allah kepada kita, kan itu. Maka dikatakan di situ hada baini, baik antara aku wa baina abdi, dan antara hambaku. Yang di depan tadi adalah milik Allah, hak Allah. Hak Allah itu menjadi kewajiban kita. Maka tidak ada negosiasi sama sekali di dalam penghambaan kepada Allah itu. Kita tidak punya peran sama sekali. Ya, ingat bahwa Allah itu pencipta kita, Allah itu pemilik kita, Allah memelihara kita, Allah penentu kehidupan kita hari kiamat nanti. Apakah kita bakal bahagia selama-lamanya atau kita bakal sengsara di dalam siksaan yang menghinakan kekal selama-lamanya. Itu semua tergantung pada Allah saja. Ya, tidak bisa orang selamat dari siksa api neraka kecuali melalui Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, nah Allah sendiri sudah memberitahu di dalam hadis yang lain kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka itu kalau kita itu betul-betul bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, gitu loh. Hadis-hadisnya juga mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga dan sebagainya, juga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Ya, secara tekstual ya sebelum mati dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Secara kontekstual maksudnya itu adalah mati dalam keadaan bertauhid. Kok saya bisa berani mengatakan mati dalam keadaan tauhid? Ya, karena Rasulullah pun ketika meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Beliau masuk surga karena memang bertauhid, gitu loh. Ya, maka mestinya ayat itu juga bisa dipahami begitu secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual saja. Kemudian ahlul bid'ah yang tidak karu-karuan ketika mau mati dibimbing dengan la ilaha illallah kemudian masuk surga, padahal bid'ah itu kan syirik, ya, yang luar biasa. Maka dalam konteks ini setiap saat kita ketika sholat itu artinya kita memperbaharui tauhid kita, ya. Setiap sholat memperbaharui tauhid kita dengan pernyataan kita
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Yang tadi saya katakan itu adalah hak Allah, menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya, bertauhid dalam segala bidang, kapan saja, di mana saja, sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Nah, wujud bertauhid itu tadi penyerahan diri secara total tadi di di hadis qudsi tadi yang menjelaskan setelah kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawabnya dengan fawadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan diri secara total kepadaku, begitu. Ya, kemudian dinyatakan lebih tegas lagi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu. Nah, lalu konsekuensi logisnya bagaimana kalau orang tidak berbuat seperti itu? Nar, tidak ada tempat lain. Nar, tidak ada tempat lain. Ya, karena syirik itu menghapus seluruh amal. Ya, maka 3 orang yang masuk neraka pertama kali itu syirik, meskipun dia syirik kecil, ya berharap pujian dari manusia, ya, tetapi tetap tempatnya nar karena menghapus seluruh amal. Naudzubillah. Ya, maka harus kita perhatikan ini sholat itu betul-betul begitu penting. Kalau syaratnya berbuat baik, berbuah, gitu ya. Artinya kalau sholatnya memang berbuah seperti kehendak Allah, kita akan menjadi manusia yang bertauhid. Bukan menjadi orang yang munafik yang disebut oleh Allah sebagai fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat, yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa al-musholin bermakna al-munafikin. Ya, seharusnya kita betul-betul menjadi al-musholin yang bermakna al-munafik, al-mu'minin, kan, al-mu'minin, kan itu. Al-musholin bermakna al-mu'minin. Ya, seperti apa yang kita jejerkan, paralelkan antara surat Al-Ma'arij ayat ke-22 sampai ayat ke-35 itu, yang di situ berbicara tentang al-musholin, tetapi pembicaraan itu mirip, hampir mirip ya dengan al-mu'minun ayat 1 sampai 11 yang di situ berbicara tentang orang-orang yang beriman, kan gitu. Artinya al-musholin yang ada di dalam ayat ke-22 sampai ke-35 dari surat Al-Ma'arij itu yang dimaksud oleh Allah adalah al-mu'minin, kan gitu. Tidak seperti al-musholin yang berada di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 yang di situ oleh Ibnu Abbas dipahami sebagai al-munafikin. Naudzubillah. Ya, kemudian penggalan yang kedua, separuh yang kedua, di situ menyatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka Allah menjawab di situ wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yang dia minta apa di situ? Yang diminta adalah keselamatan akhirat. Ya, bukan yang lain-lain gitu loh. Ya, keselamatan akhirat dalam konteks itu, ya. Maka kemudian di situ supaya selamat akhirat itu dia harus hidup baik di dunia ini, gitu ya, menjadi manusia yang baik di dunia ini, menjadi manusia yang berakhlak karimah, menjadi manusia yang bertakwa, ya. Maka kemudian Allah membimbing kita manusia untuk ditunjuki jalan menuju ketakwaan itu, yakni Shiratal Mustaqim itu, yakni Al-Quran itu sendiri, yang dikatakan oleh Allah juga sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, maka kemudian dilanjutkan ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan itu. Ya, sekali lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan itu. Jadi ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya, bukan jalan orang yang kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Sedang Rasul menjelaskan bahwa innal maghduba 'alaihim al-yahud wa innat dhalina an-nasara. Sesungguhnya orang yang dimurkai oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat yang ke-7, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan orang yang tersesat, Abdul yang dimaksud oleh ayat itu juga, itu adalah orang Nasrani. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup tidak
boleh ikut-ikutan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka di simbol MTA itu sendiri dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Terus dilanjutkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Kan itu di surat Al-Hadid ayat yang ke-16 itu kan itu. Jadi alam yakni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka. Ya, khusyuk Al-Ustaz sering menjelaskan bermakna al-khudu' wal tawadu kan itu. Ya, artinya khusyuk itu artinya tunduk patuh, dan tawadu rendah hati dalam konteks itu. Tawadu artinya tidak sombong gitu loh. Ya, artinya orang yang melanggar peraturan Allah itu, yang melanggar Quran, Sunnah dan sebagainya, itu termasuk orang yang sombong dalam konteks ini. Ya, maka Rasul menjelaskan kepada kita semuanya, al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, apapun kebenaran yang kita tolak, artinya kalau kita melaksanakan kemaksiatan, kita berbuat maksiat, kita berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah, itu artinya kita menentang kebenaran. Itu artinya ada unsur sombong dalam konteks itu kan itu. Ya, batul haq wa ghamtun nas. Di samping menolak kebenaran, di situ juga merendahkan manusia dalam konteks ini kan itu. Ya. Alam yakni ladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk khusyuk atau untuk hatinya mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang telah diturunkan dari kebenaran itu, artinya Quran maksudnya seperti itu. Ya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah keadaan mereka seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, yakni orang Yahudi dan Nasrani tadi. Fatola alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun kan itu. Kemudian berlalulah masa yang panjang, maksudnya di situ masa yang panjang mereka tidak hidup sesuai dengan tuntunan Allah, tidak sesuai dengan hidup dengan tidak sesuai dengan firman Allah kan gitu. Ya, maka kemudian di situ dikatakan fatola alaihimul amad, kemudian berlalu masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras ya, karena selama bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun mereka meninggalkan firman-firman Allah itu, ya, maka kemudian ketika diingatkan supaya kembali ke jalan Allah, mereka tidak mau itu wujud keras, merupakan bukti ya, atau indikator dari kerasnya hati tadi kan itu. Ya, hati yang mati ya, seperti itu kan ya. Wa katsirun minhum fasikun, dan adalah sebagian besar mereka itu termasuk orang yang fasik kan gitu. Meskipun ada sebagian kecil mereka yang beriman, yang diberitakan oleh Allah di dalam surat katakan Jin ayat ke-1, 2, kemudian juga diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 113 dan sebagainya sekitar itu termasuk kelompok yang tidak keras hatinya, tetapi pada umumnya sebagian besar keras kan itu. Jadi ketika kita harusnya ketika kita itu membaca Al-Fatihah itu kita selalu ingat ya mereka itu ya pelanggar aturan Allah itu, dan kita memposisikan diri sebagai orang yang berseberangan dengan mereka gitu loh. Ya. Atau kalau ya artinya kita berhadapan-hadapan dengan mereka, jangan justru kita ikut-ikutan mereka gitu loh. Ya. Ibarat ini front pertempuran, mereka di sebelah sana, kita di sebelah sini gitu. Harusnya yang seperti itu ditanamkan di dalam hati kita setiap saat. Kenapa? Karena mereka memusuhi Allah. Mendahulukan para pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya dan sebagainya, mereka melecehkan yang seperti itu kan itu. Ya, sedang kita adalah dipilih oleh Allah menjadi jundullah, menjadi pasukan Allah dalam konteks ini untuk membela kebenaran, untuk menyebarkan kebaikan itu. Jangan kemudian kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah itu malah kita munduk-munduk kepada mereka, ikut-ikutan mereka.
Tidak benar seperti itu kan gitu. Nah, kembali ke Al-Fatihahnya tadi, ya, maka orang-orang yang seharusnya dia membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu, ya betul-betul menyadari akan kebutuhannya kepada Allah itu, akan ketergantungannya kepada Allah itu, ya, akan pentingnya, perlunya bahwa dia itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, pentingnya dia untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah dalam setiap tutur kata maupun perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu orang-orang yang sholat itu harusnya seperti itu gitu, ya. Nah, maka kalau orang sholat itu kemudian seperti itu, hatinya terbimbing untuk senantiasa membesarkan Allah, dan hatinya senantiasa terbimbing, ya, untuk menyerahkan dirinya kepada Allah sesuai dengan hadis qudsi tadi. Ya, hatinya terbimbing untuk senantiasa bertauhid dalam konteks itu, terbimbing untuk senantiasa tunduk patuh hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain. Ya. Nah, ketaatan kita kepada yang lain-lain itu tergantung ketaatan kita kepada Allah. Ya, hakikatnya adalah ketaatan kita kepada Allah. Karena yang lain-lain itu tidak boleh ditaati kecuali yang sesuai dengan kehendak Allah, sejalan dengan kehendak Allah gitu loh. Ya, artinya Allah itu dengan Al-Fatihah ini, dengan as-sholat, dengan sholat itu mempersiapkan hambanya itu betul-betul menjadi hamba yang mukhlis untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain kan gitu. Ya, maka di dalam surat Al-Bayyinah itu ya, surat ke-98 itu, dari ayat pertama sampai terakhir itu Allah membuat kontras di situ antara orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, dan itu di situ betul-betul ditampakkan min ahlil kitabnya tadi, ya sebagian yang tidak boleh kita ikuti tadi min ahlil kitab tadi, yang innal maghduba alaihim al yahud wa innad dhalina an-nasara tadi kan itu. Ya, itu tidak boleh, betul-betul dikontraskan, dan juga dijelaskan itu wal musyrikin, artinya orang-orang kafir yang dari kelompok ahli kitab dan kelompok orang musyrik, yang kemudian disebut oleh Allah di situ di dalam ayat yang ke-6 sebagai syarat ulaikahum syarul bariyah, dikatakan ciptaan Allah yang paling buruk gitu, ya, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu kan itu, naudzubillah. Nah, sedang orang beriman digambarkan di ayat yang ke-7 itu sebagai khairul bariyah, dan bahkan kemudian di ayat yang ke-8 dijelaskan di situ akan kekalnya di dalam surga abada gitu, fiha abada, dikatakan begitu di situ. Nah, sendiri kan gitu. Nah, beda sekali gitu loh. Jangan kemudian kita mendekat-dekati, merajuk-rajuk, atau kita menjilat-jilat kepada mereka, orang-orang kafir itu, atau kita malah minder kepada mereka. Oh, itu posisi yang betul-betul jauh dari harapan Allah gitu. Ya, jadi di situ Allah sudah betul-betul merendahkan yang namanya orang-orang Yahudi Nasrani, merendahkan yang namanya orang yang tadinya dipercaya oleh Allah memegang kitab, tetapi kemudian mereka tidak amanah, mereka justru mengkhianati Allah, ya, mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka kemudian mereka dijadikan contoh buruk, seburuk-buruk makhluk dalam konteks itu, dikatakan sebagai syarul bariyah, naudzubillah. Ya, maka wajar kalau kemudian Majelis Tafsir Al-Quran memilih ayat ke-16 dari surat Al-Hadid itu, supaya kita senantiasa ingat di situ, di samping senantiasa menata hati kita untuk khusyuk, tunduk, tawaduk kepada Allah, dan senantiasa mengangkat, menjunjung tinggi Al-Quran, dan kemudian ingat jangan sampai diri kita itu ketularan penyakit seperti orang-orang ahli kitab itu. Jangan sampai kita berkeadaan seperti mereka, kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, maka pasti yang namanya orang sholat itu seharusnya orang yang bertauhid betul, pasti orang yang bertauhid betul itu lebih menyukai kebaikan daripada keburukan, menyukai amal soleh dibanding dengan amal toleh. Kalau ada orang beriman yang dia itu sholat kok masih suka amal toleh, berarti lelamisan saja dia kebaikannya itu.
Tidak mungkin dia orang yang bertauhid yang seperti itu, meskipun mungkin dia sholat sampai batuknya bolong atau hitam dan sebagainya, kalau masih syirik itu tetap tidak ada apa-apanya dalam konteks itu. Itulah yang dikutuk oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang sholat yang mereka itu lalai akan sholatnya, naudzubillah. Nah, seharusnya di dalam sholat itu senantiasa kita sadari bahwa kita bertemu Allah, kita berdialog dengan Allah, kita diingatkan supaya senantiasa berserah diri kepada Allah. Sudah ada pembagian antara Allah dengan manusia, kita wajib menyembah Allah, kemudian Allah dalam tanda petik punya kewajiban untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka kalau kita itu menyembah Allah, bertauhid, tidak mengotorinya dengan syirik dan sebagainya. Kan luar biasa. Dan sudah kita bahas juga bahwa seluruh sholat itu isinya hanya dua itu saja. Yang pertama adalah pujian, seperti ketika kita membaca Al-Fatihah ayat yang tiga ayat yang dibaca pertama itu, Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Satu permohonan ini itu iyyaka nasta'in, mohon pertolongan. Tidak neko-neko. Ya, ini mohon pertolongan supaya diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, mohon pertolongan ditunjuki jalan yang lurus supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya bisa menjadi orang yang bertakwa, supaya masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Arahnya ke sana. Ya, ke sana kan itu. Ya, maka kemudian ketika takbiratul ihram itu pun kita memuji Allah. Ketika gerak intikal dengan Allahu Akbarnya kita juga memuji Allah. Ketika rukuknya dengan subhana rabbiyal azim kita memuji Allah, ya, maha suci Allah yang maha agung, ya, kemudian yang maha mulia, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Artinya ketika kita memuji Allah itu harus disertai kesadaran akan penyerahan diri kita kepadanya, ketunduk pasuan kita kepadanya. Tidak hanya sekedar lamisan mengucapkan Allah maha agung, tetapi kita bermaksiat kepada Allah, tetapi gerenengi tonggone, tetapi mengungkap aib saudaranya, tetapi masih kikir, tapi masih banyak berbuat jahat dan sebagainya, itu tidak mengagungkan Allah, itu melecehkan Allah namanya. Lamisan saja, di lisannya dia memuji Allah, tetapi di belakang dia menohok Allah, itu namanya. Naudzubillah. Ya, kepada teman seiring saja ketika kita berhadapan memuji, kemudian di belakang menohok, kita akan dibenci dia. Gitu. Nah, ini Allah tahu betul kekotoran hati kita yang menohok Allah dari belakang, mengkhianati Allah dari belakang dan sebagainya, itu tahu betul. Ya. Ya, jadi tidak ada tempat bagi kita semuanya untuk bersembunyi dari kejelekan, kekurangan, dari aib kita semuanya, tidak ada. Ya, maka ya di depan Allah terbuka, kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Ya. Ya, kalau aib kita masih disembunyikan oleh Allah, itu berarti kita masih dilindungi, diselamatkan oleh Allah supaya diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau sudah terlanjur dibongkar oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Di dunia ini kita menanggung malu, di akhirat mungkin kita akan disiksa kekal selama-lamanya di neraka. Naudzubillah. Nah, itu bukan orang al-musholin, itu tidak seperti itu kan gitu. Tadi sekali lagi yang namanya al-musholin itu adalah orang yang baik, ya, artinya orang baik sehingga amal-amal solehnya itu, amal-amalnya semua baik, tidak perlu dihitung lagi oleh Allah, tak perlu dihisab lagi oleh Allah, ya. Artinya orang seperti itu adalah orang masuk surga. Karena artinya orang yang seperti itu adalah orang yang hatinya itu bersih, qalbun salim, yang diterima oleh Allah untuk masuk surga kan gitu, ya. Nah, itu orang musholin, ya. Sekali lagi, al-musholin di situ adalah orang yang betul-betul menegakkan agamanya, menegakkan sholatnya, dalam arti juga menegakkan agamanya. Kita tahu, as-sholatu imaduddin. Faman tarokah faman aqomah fakot akomadin. Faman tarokah fakot adamadin, kan itu. Sholat itu adalah tiang agama, maka tiang itu harus ditegakkan. Artinya ditegakkan itu tidak aja sekedar nancep ketok, tetapi dijaga selama-lamanya agar tetap tegak berdiri kokoh seperti itu. Maka digambarkan seperti itu tadi, tiang sebuah rumah kan itu, ya, tiang agama itu, tiang sebuah rumah, tiang agama. Ya, faman aqomah, barang siapa menegakkan tiang itu, maka dia menegakkan agama. Barang siapa
dia meninggalkan sholat itu, maka dia merobohkan agama itu. Ya, jadi sekali lagi apa yang diperintahkan oleh Allah itu bukan kita melakukan sholat, tetapi menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Ya, bukan apa ya malu sholata gitu ya, tetapi wayuki munasholata kan gitu. Supaya kita itu menegakkan sholat. Maka digambarkan di situ seperti tiang agama tadi. Ya. Nah, tiang agama harus betul-betul kita jaga, tidak hanya sedetik, 2 detik, 3 detik, tetapi sejak kita balik sampai mati itu betul-betul harus kita jaga. Ya begitu juga sholat ya, yang dikatakan sebagai daimun, yang sholat dikatakan kita waladinahum ala sholatihim yuhafidun, ya senantiasa sekarang dan yang akan senantiasa dia menjaga sholatnya itu agar seperti apa yang dikehendaki Allah. Ya, kemudian juga dikatakan waladinahum ala sholatihim daimun, ya, terhadap sholatnya itu dia daim, yang dulu saya katakan bahwa digunakan isim fa'il karena dia sebagai pelaku yang melakukan itu dan terus menerus daim selama-lamanya, yang saya katakan bahwa daim itu bermakna kholidan atau bisa dimakna sebagai abadan, selama-lamanya, terus menerus. Ya, dua pemahaman tentang daimun dan yukhafidun ini mengandung makna bahwa ya khusyuk kita, tunduk kita di dalam sholat itu harus berlanjut terus, ya sampai di luar sholat, sampai kapanpun kita, dimanapun kita berada, kita tetap harus berada di dalam khusyuk yang sama seperti ketika kita sholat. Jadi sholat itu menjadi contoh bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat, kita tidak berani bacaannya yang keliru, kita tidak berani mengarang-arang bacaan sendiri, kita tidak berani ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir kita menunjuk jari, tidak berani mengganti dengan ini, meskipun setiap hari sering cerelean dengan begini, atau mungkin anak jalanan tidak akan berani mungkin dengan mengucap menggantinya dengan gini. Artinya betul-betul disiplin seperti apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gitu loh. Ganti ngene ora iso, ganti ngene ora iso, ganti ngene ora iso. Wong Jawa piye? Ngene ora iso. Artinya enggak boleh, enggak berani, kita enggak ada satu orang pun yang berani melakukan atau mengajarkan yang seperti itu. Artinya ketaatan kita, kedisiplinan kita, kekhusyuan kita, ketundukan kita, ketawaduan kita kepada Allah di dalam sholat itu sudah prima, sudah bagus. Tinggal itulah yang dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya, maka ketika sudah selesai salam pun kita masih dibikin supaya suasananya itu seperti suasana dalam sholat yang penuh ketaatan. Mandek dulu, duduk dulu, ya, kemudian pikiran dulu, ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Barangkali ada yang cewek-cewek kurang-kurang, ya, ada kurang-kurangnya di dalam sholat tadi. Ya, kemudian kita agungkan asma Allah dengan berzikir, karena sholat tadi kan tujuannya juga mengagungkan asma Allah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, kemudian kita tutup 100 kali dan sebagainya itu. Sudah selesai, kemudian tunggu dulu. Masih ada ini tuntunan ba'diyah misal saja. Laksanakan ba'diyah. Kita disuasanakan supaya suasana seperti sholat itu. Maka wajar kalau tuntunan ibadah sholat di dalam Isra Mi'raj itu sampai mencapai 50 kali dalam sehari. Tidak hanya 5 kali 17 rakaat itu, tetapi 50 kali sholatnya itu. Entah berapa rakaatnya pada saat itu kita belum tahu. Tidak ada pemberitahuan pada saat itu kan itu. Ya. Nah, karena sholatnya sudah tidak ada, karena yang 50 kali itu sudah tidak ada, di-korting dengan ini, di-korting dengan itu, di-korting lagi oleh Rasulullah memintakan diskon kepada Allah dan sebagainya, sampai turun dari 50 kali menjadi 5 kali. Tetapi Allah juga tidak kurang akal. Ya, kemudian memasukkan di situ tuntunan sholat-sholat sunnahnya, kemudian ada zikirnya dalam segala sesuatu. Ya, ketika pagi pun ada zikir pagi, Allahumma asbahna dan seterusnya. Kalau sore juga ada zikir sore hari, Allahumma bika amsayna, Allahumma bika asbahna, Allahumma bika amsayna dan sebagainya. Kemudian ketika mau keluar rumah, ketika masuk ke masjid, masuk ke pasar, masuk ke berbagai tempat lain atau dengan aktivitas yang lain-lainnya,
ketika terantuk batu pun kakinya dia mengucapkan innalillah, ketika lampu mati pun innalillah, lampu hidup kembali kita mengucapkan alhamdulillah, ada berita baik kita mengucapkan alhamdulillah, ya, ada sesuatu yang menakjubkan, masya Allah dan sebagainya, itu senantiasa menjadi bimbingan kepada kita. Itu cara Allah dan Rasulnya untuk membimbing kita sebagai hambanya itu supaya tetap berada di dalam suasana ibadah, menghambakan diri kepada Allah dalam konteks itu sehari penuh. Ya, sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi aja dituntunkan untuk seperti itu, mau belajar, mau makan, mau ini, mau itu, bangun tidur juga begitu, mau tidur juga dituntunkan seperti itu. Itu kan semuanya wujud dari asma Allah sebagai asma wa sifatnya Allah, wujud dari rasa kasih sayang Allah kepada kita, wujud dari kepemeliharaan Allah sebagai Rob kita seperti itu gitu loh, ya, sampai peduli ke model apapun. Jadi setiap saat itu tidak hanya berhenti di situ aja dengan ucapan-ucapan, tapi juga dengan perbuatannya, dengan sholatnya, ya, yang sholat itu dirancang secara internal untuk mengatasi godaan hawa nafsu dan sebagainya, apakah itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, nafsu untuk mengucapkan sesuatu yang dusta dan sebagainya, dikendalikan melalui puasa dengan rukun Islam yang ketiga, ya, kemudian godaan eksternal yang wujudnya harta dunia, pangkat jabatan, dikendalikan dengan zakat, dengan membangun kedermawanan, dengan mengecilkan dunia, membesarkan akhirat dan sebagainya, ya. Nah, sholat, zakat dan sholat itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks itu untuk membangun kepribadian bertakwa dalam konteks itu, yang arahnya semuanya adalah untuk mensukseskan tauhid kita, mensukseskan syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, kan gitu. Yang itu harus kita ingat setiap saat sebagai orang Islam, kita sudah bersyahadat, kita sudah punya janji setia ya antara kita dengan Allah, ya, untuk mengangkat Allah sebagai ilahnya, maka tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikhianati dalam konteks itu. Melupakan saja tidak boleh, apalagi mengkhianati. Dan memang kalau melupakan cenderungannya nanti menjadi berkhianat. Kalau ingat, kecenderungannya menjadi taat. Ya, maka dengan sholat itu kita diingatkan oleh Allah setiap saat untuk ingat kepada syahadat kita. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku. Kalau ingat Allah, tentu kita ingat perjanjian antara kita dengan Allah. Kalau kita ingat Allah lah ilah, saya lah hambanya yang harus menghambakan diri kepada Allah setiap saat, kapan saja, sampai mati, kan gitu. Ya, nah itu yang harus melekat dalam diri kita masing-masing, kan gitu. Kesadaran bahwa kita itu hanya hamba Allah, bukan hamba yang lain-lain gitu loh. Bukan hambanya hamba nafsu atau hamba yang lain, betul-betul saya hidup ini dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah agar saya itu diselamatkan dari siksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Apalah artinya hidup di dunia yang hanya 60-70 tahun, kaya raya, mungkin punya kekayaan sampai ratusan miliar, akan tetapi kemudian ketika mati kita disiksa miliaran tahun di dalam alam kubur tadi dengan siksa kubur, kemudian masuk hari kiamat, kita masuk neraka, disiksa kekal selama-lamanya. Ratusan miliar nggak ada artinya sama sekali. Meskipun di dunia ini kita mendapat julukan seorang sultan, tapi tidak ada apa-apanya ketika kita berhadapan dengan malaikat itu. Ya, tidak ada apa-apanya kan gitu. Ya, ya, maka jangan kemudian kita menganggap bahwa menghambakan diri kepada Allah setiap saat itu sebagai sesuatu yang berat. Tidak. Kalau kita mencintai Allah, kita itu akan menjadi mudah, bahagia, senang menghambakan diri kepada Allah itu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada rasa cinta kepada Allah, ya sudah pasti merasa berat dalam konteks itu, kan itu. Dan apa yang kita lakukan itu menurut Ibnul Qayyim tidak termasuk ke dalam kelompok menghambakan diri kepada Allah, tidak termasuk kelompok beribadah. Ya, al-mahabbatu ma'al khudu'i hiyal ibadah, kata Ibnul Qayyim seperti itu. Ya, artinya rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan kepada Allah itulah yang disebut sebagai ibadah. Maka kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, mana mungkin kita mencari ridhonya? Tidak mungkin.
Ya, apa-apa menjadi keberatan di situ. Maka karena keberatan, kemudian sholatnya formalitas, zakatnya formalitas, sedekahnya formalitas, puasanya formalitas, semuanya formalitas. Ya, hanya di atas kertas saja kita ditulis sebagai orang yang mengeluarkan zakat ini itu dan sebagai puasa dan sebagainya. Tetapi nanti di akhirat masuk neraka, dikecam, fawailul lil musallin. Kemudian ada orang ahli surga yang bertanya, mas, salakakum bisafar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Lam naku minal musholin. Aku tidak termasuk, aku tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang musholin. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Jadi jangan kita merasa bahwa diri kita sudah menunaikan sholat, melaksanakan sholat itu kemudian kita itu sudah termasuk orang musholin. Belum tentu, belum, jauh dari belum dan belum itu. Ya, harus dilihat dulu indikatornya apa. Nah, sekarang dicatat perlu ada 10 indikator yang harus apa namanya dipahami, harus dirujuk yang menunjukkan bahwa kita itu sudah termasuk musholin atau belum. Kalau sekedar melaksanakan, semuanya sudah melaksanakan. Orang-orang yang masuk neraka itu juga sudah melaksanakan. Yang disebut sebagai fawailul musholin itu melaksanakan, tapi perintahnya Allah bukan melaksanakan, menegakkan. Ya, ya, maka dengan dalil yang ada di dalam surat Al-Ma'arij dan apa namanya Al-Mu'minun itu kita bisa melihat ada 10 kriteria seseorang itu bisa disebut sebagai al-musholli. Mu'minun itu kita bisa melihat ada 10 kriteria seseorang itu bisa disebut sebagai al-musholin di situ. Yang pertama, ya, di ayat yang ke-23 di situ dikatakan dari surat Al-Ma'arij di situ dikatakan bahwa ayat 22 dulu di situ dikatakan ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Artinya orang sholat itu tidak kikir, kemudian juga tidak malas. Dua hal itu yang penting ya. Malas itu bertentangan jihad dengan angkus. Ya, kikir itu bertentangan dengan jihad dengan amwal. Padahal jihad dengan angkus dan amwal itu merupakan syarat seorang dikatakan sebagai orang yang beriman. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 itu. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ya, dia tidak ragu-ragu, tidak mengotori keimanannya itu dengan keraguan-raguan. Ya, wajah bi amwalihim, dan mereka itu berjihad dengan hartanya, artinya tidak pikir dia dermawan. Ya, wajah bi amwalihim wa anfusihim, dan diri mereka, artinya dia tidak malas, mudah berkeluh kesah, ini berkeluh kesah, mono berkeluh kesah, itu hakikatnya malas saja, kayak gitu ya. Apa namanya, wajah fi amwali wa anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang yang imannya itu benar keimanan, shadiq bukan kadzib. Ya, kembali ke ayat selanjutnya 23, di situ disebutkan bahwa yang namanya al-mushollin itu dikatakan sebagai alladzina hum ala sholatihim daimun. Artinya mereka itu yang sholatnya daim. Artinya mereka senantiasa berada dalam keadaan sholat, ya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dan kapan saja, ya, dia senantiasa berada di dalam ketaatan, di dalam kekusukan, ya, seperti apa yang dia lakukan ketika dia berada di dalam sholat. Artinya ketika dia sholat itu dia menegakkan sholat, ketika dia berada di sholat itu dia menjaga tegaknya sholat itu terus. Saya ulang, ketika dia sholat itu dia menegakkan sholatnya, mendirikan sholatnya, menegakkan sholatnya. Ketika berada di dalam sholat, di luar sholat, dia itu menjaga agar sholatnya itu tetap tegak. Tauhidnya tetap tegak, tidak dikhianati dengan kemaksiatan, kedurhakaan, ketidaktaatan kepada Allah, tidak seperti itu. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua di situ dikatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, kan itu. Yang yaitu orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak, ya, bagi orang yang minta dan orang yang tidak meminta, ya, di ayat selanjutnya di situ. Artinya di situ ciri yang kedua, orang itu adalah dermawan.
Artinya dia membesarkan akhirat, mengecilkan dunia, sehingga dia mudah mengeluarkan harta dunia yang dia cari. Hakikatnya tidak hilang karena itu menjadi tabungan di akhirat. Itu juga yang akan menyelamatkan kehidupannya di akhirat nanti. Dan itu juga ketika di dunia yang akan membangun kepribadian dermawan itu adalah kebiasaan untuk bersedekah tadi, berinfak dan sebagainya. Yang kedua, kemudian yang ketiga ayat ke-25 26 di situ dikatakan waladina yusaddiquna biyaumiddin, dan itu yang ketiga, waladina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang yang mereka itu membenarkan akhirat. Artinya membenarkan akhirat itu dia sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang kekal. Dia sadar bahwa hidup di dunia ini adalah hanya cobaan saja, ujian saja. Di akhirat itu nanti kita mendapatkan hasilnya. Dunia mazru'atul akhirat. Dunia itu tempat untuk bertanam. Kita tuai nanti di akhirat. Ya, karena di dunia ini hanya sebagai cobaan dan kita punya pilihan di situ untuk berbuat baik atau buruk, maka pilihan kita jatuh kepada perbuatan baik demi keselamatan akhirat kita. Itu yang disebut sebagai yusaddiquna biyaumiddin, memperkenalkan tentang hari kiamat itu. Dulu ketika kita bicara tentang Al-Lail, surat ke-92 itu, ya, ayat yang ke berapa? 5 di situ kan dikatakan faman fa'amman aqwattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Fa'amman aqwattaqo, barang siapa yang dia itu memberi dan bertakwa gitu. Tadi memberi tadi ada ayat ke-24 tadi berbicara tentang walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, tadi lisaili wa mahrum dan sebagainya tadi. Itu atau wattaqo dan bertakwa. Yang bertakwa ya yang yusaddiquna biyaumiddin, ini membenarkan hari kiamat tadi. Bahkan di situ langsung dilanjutkan wa amma man wattaqo wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna yang di situ diterjemahkan tentang surga, tetapi saya lebih cenderung dimaknai al husna di situ dimaknai adalah firman Allah yang semuanya itu adalah kebaikan, kan itu. Karena hadisnya sendiri juga mengatakan bahwa inna astaqul hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi Muhammad, kan itu. Ya, sebaik-baik sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Artinya di situ wasaddaqa bil husna, artinya dia membenarkan firman Allah atau hidupnya sesuai dengan firman Allah, ya, yusaddiquna biyaumiddin sama dengan itu. Ya, fasanuya sirhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan jalan menuju kemudahan gitu loh. Ini kan luar biasa kan itu. Ya, jadi yang ketiga tadi walladzina yusaddiquna biyaumiddin, maksudnya seperti itu. Ya, dalam amalan sehari-hari dia senantiasa memilih untuk beramal yang dengan amal-amal yang menyelamatkan kehidupan akhiratnya, menyelamatkan dia dari siksa api neraka, dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dalam konteks itu, kan gitu. Nah, kemudian dilanjutkan waladinahum bi'adza birabbihim musfiqun, kan itu. Di orang, yaitu ciri yang keempat adalah, ya, ciri keempat dari al-musallin itu adalah orang yang takut kepada azab Allah. Ya, ini dirinci lebih detail lagi. Tadi membenarkan kehidupan akhirat, ya, artinya dia beramal dengan amal-amal soleh untuk menghindari siksa api neraka, untuk mendapatkan ridho Allah, menghindari siksa api neraka. Ya, kemudian orang yang yusaddiquna biyaumiddin tadi itu sudah pasti, ya, sudah pasti dia itu takut kepada siksa Allah, ada birabbihim walladzina hum bi'adzabi rabbihim musfikun. Mereka itu takut kepada azab Allah. Ya. Kemudian itu yang keempat, ciri yang keempat. Ciri yang kelima itu tadi ayat keberapa? 27. 27, 28, 29 ya. 29 lifurujihim, supaya kita itu terhadap farji kita itu betul-betul menjaga. Ya, dijaga betul supaya tidak berbuat zina.
Artinya orang-orang yang disebut dalam musallin itu, ya, dia menjaga diri untuk tidak berbuat zina. Bahkan tidak hanya berbuat zina saja, tetapi semua al-kabair itu, dosa-dosa besar itu, ya dituliskan dalam katakan surat Furqan ayat ke-68 itu, yang diancam oleh Allah untuk dilipat gandakan siksanya itu dia jauhi. Kalau sudah terlanjur melakukan perbuatan itu, ya bertobat, seperti apa yang dikatakan oleh Allah di situ ayat 68, 69, 70 itu, ya kalau dia bertobat akan diterima tobatnya. Apapun itu, apakah itu dosa membunuh, apakah itu dosa syirik, ataukah itu dosa zina, kalau dia tobatnya tentu akan diterima tobatnya oleh Allah. Ya, 29 menjelaskan kepada siapa dia boleh berhubungan seksual itu. Di ayat-ayat ini juga mengandung tuntunan supaya kita itu menjauhi pergaulan bebas, menjauhi pacaran dan sebagainya, supaya itu adalah wujud dari takrobus zina, ya, pendekatan kepada zina. Maka kita dilarang, wala takrobus zina, janganlah kamu itu mendekati zina. Maka itu yang dilarang juga karena arahnya ke sana. Maka sampai digambarkan duduk berduaan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, yang ketiga adalah setan. Ya, sudah pasti kita tahu semuanya itu. Artinya setan itu akan menggoda masuk melalui hawa nafsu kita, yang digambarkan oleh Rasul juga. Setan itu mengalir seperti mengikuti aliran darah kita, tidak terasa dia mengalir di dalam diri kita itu, menggoda tidak terasa, berbuat maksiat merasa benar dan sebagainya. Diancam famanit tago waro ada lika faulaika humul adun. Kalau sampai di luar itu, maka dia sudah termasuk ya melampaui batas, kan gitu. Kemudian berikutnya yang ke berapa? Ke 6. 6 ya. Ke 6, betul, ke 6. Ke 6 di situ dikatakan bahwa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yaitu mereka orang, ciri dari al-musallin itu, kalau dia punya janji, kalau dia diberi amanah, dia itu betul-betul akan memegang amanah tadi, memenuhi amanahnya, memenuhi janjinya, ya, tidak kemudian ya nanti sore saya tak ke rumah kamu, insya Allahnya itu hanya digunakan untuk menutup, sebenarnya dia tidak akan ke sana, berbohong saja, tidak seperti itu. Nah, justru seharusnya dipenuhi betul kalau dia sudah mengucapkan insya Allah, karena di situ sudah Allah menyaksikan betul dalam konteks itu, secara lisan sudah kita ucapkan, dan itu. Ya, kalau kemudian kita malah melanggar, artinya kita menggunakan Allah sebagai kedok untuk berbuat dosa, ya, meyakinkan orang lain, yaitu ya. Padahal kita ingin berbuat dosa, akan minta disaksikan oleh Allah. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-7, di situ dikatakan waladzinahum bi syahadatihim qaimun, yaitu orang-orang, ciri orang musallin yang ke-7 itu adalah orang-orang yang mereka itu terhadap syahadatnya, sekali lagi syahadatnya qaimun, mereka itu menegakkan. Artinya seperti menegakkan sholat tadi. Ya, kalau dalam perintah zakat tidak ada istilah qaimun, yuqaimuna dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Tetapi dalam hal syahadat dengan sholat ini betul-betul disebut oleh Allah dengan kata qaimun tadi. Betul-betul menegakkan. Artinya kita menegakkan syahadat kita, persaksian kita, janji setia kita, sumpah setia kita kepada Allah itu tidak hanya ketika kita melafadzkan syahadat itu, tetapi di luar dalam melafadzkan itu kita tetap berkomitmen sama seperti syahadat ini. Itulah yang namanya qaimun, menegakkan tadi. Begitu juga sholat. Ketika kita sholat itu kita dalam keadaan tertib, taat, teratur seperti apa yang dikehendaki Allah persis gitu. Tetapi di luar sholat kita juga seperti itu, tertib, teratur, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Begitu juga dengan syahadat kita ini. Syahadat betul-betul kita tegakkan setiap saat sampai kita mati. Ya, tidak hanya sekitar ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu kita menegakkan, tidak, itu hanya mengucapkan saja. Artinya ketika di luar syahadat itu, hidup kita itu dalam rangka untuk menegakkan syahadat kita ini, kan itu. Maka dulu pernah saya gambarkan rukun Islam yang 5 itu seperti layang-layang, syahadatnya ada yang di pucuk layang-layang itu, kemudian yang berada di persilangan antara rangka layang-layang itu adalah sholatnya. Syahadat ini yang menjadi tujuan hidup kita ada di sana untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dengan cara apa? Dengan cara menghambakan diri kepada Allah,
Tetapi yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tepatnya salah dan lupa. Maka untuk mendukung suksesnya syahadat itu harus ada sholat di sini. Sholat yang arahnya itu untuk mengingat Allah. Ya, fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Ya, hambakanlah dirimu padaku, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku dan untuk mengingat perjanjian antara kita dengan Allah, untuk mengingat tujuan kita hidup di dunia ini, yakni menghambakan diri kepada Allah. Ya, sholatnya arahnya ke sana untuk mengingat syahadat kita kan gitu. Supaya ketika kita menegakkan sholat juga tegak juga syahadatnya. Maka di dalam sholat pun setiap saat juga ada syahadat. 9 kali sehari kita kalau sholat wajib saja gitu ya, kita 9 kali mengucapkan syahadat. Maka harus disadari di situ, tidak hanya sekedar menegakkan sholat, tetapi sholat itu juga menegakkan syahadat. Dan itu karena arahnya utama adalah syahadat tadi. Ya, kemudian di dalam rangka untuk menegakkan sholat tadi ada hawa nafsu yang menggoda, ada setan yang menggoda. Maka faktor internalnya ya diatasi oleh Allah dengan mekanisme puasa, mengendalikan hawa nafsu makan, minum, seksual, mengendalikan hawa nafsu curang, dusta dan sebagainya, itu dikendalikan melalui puasa. Ya, kemudian faktor internalnya dari dalam, ya faktor eksternalnya dari luar tadi, harta dunia, pangkat, jabatan tadi diatasi dengan zakat. Ya, maka ketika kita sudah mengeluarkan zakat yang wajib-wajib saja, nanti yang wajib itu akan menjadikan subur sedekah kita. Yang lain pun akan menjadi mudah untuk kita sedekahi. Artinya yang sunah-sunah pun akan kita mudah mengeluarkan, bahkan tidak sunah pun ada saudaranya yang butuh bantuan, tidak perlu dia diminta, dia sudah akan mengeluarkannya karena itu merupakan, dia menganggap itu merupakan kewajiban dia untuk menolong kan gitu. Nah, kita bisa menyaksikan anak-anak muda di YouTube banyak yang membantu orang-orang miskin di berbagai tempat, itu luar biasa. Ya, semoga berkah saja gitu kan, gitu, ikhlas karena Allah saja. Faktor internal diatasi dengan puasa, faktor eksternal diatasi dengan sedekah, ya. Tetapi kemudian ketika kita sudah menjadi semakin baik dengan faktor internal yang lemah, kemudian faktor eksternal yang kita atasi tadi, jangan merasa kemudian kita merasa berjasa kepada Allah dengan sudah mengeluarkan infak ini itu, dengan sudah berjihad di jalan Allah dengan ini itu, belum ada apa-apanya. Kalau kalian bandingkan dengan rukun yang Islam yang kelima, yakni pengorbanan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga tauhid, keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, kemudian juga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim di situ, belum ada apa-apanya yang kita keluarkan, kita korbankan untuk Allah. Maka di situ rasa sombong teratasi. Ya, maka komplit rukun Islam inilah yang memang dirancang oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu kalau ditegakkan dengan betul setiap saat seperti yang saya katakan ini, pasti orang itu menjadi baik itu. Ya, yang ke-7, yang ke-8 di situ ada yang di ayat yang ke-34 di situ dikatakan waladzinahum ala sholatihim yuhafidun. Ya, ciri orang musholin yang ke-8 yaitu orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Maksudnya menjaga seperti tadi. Ya, artinya ketika berada di dalam sholat dia menegakkan sholat, ketika di luar sholat dia menjaga agar sholatnya tadi tetap tegak, ketaatannya kepada Allah, kekhusyukannya, ketundukannya, ketawaduannya itu tetap tegak di dalam maupun di luar sholat. Yuhafidun. Ya. Kemudian yang ke-9 kita ambil dari surat Al-Mu'minun ayat yang pertama di situ qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholat alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ya, ketika berada di dalam sholat dia itu khusyuk. Ya. Nah, kekhusyukannya tadi gitu ya. Kekhusyukannya tadi itu mencerminkan bahwa dia itu sedang menegakkan sholat. Ya, artinya dia penuh dengan ketaatan, penuh dengan ketundukan, khudu' ya, penuh dengan ketawaduan, ya, rendah hati di hadapan Allah, itu tidak sombong dan sebagainya. Itu wujud dia menegakkan sholat. Ya, dia menegakkan sholat. Nah, kemudian yang ke-10 itu ya realisasi dari khusyuk tadi. Waladzinahum anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ya, yang tidak berguna itu belum berarti dia itu yang haram, bukan loh ya. Ya, yang apalagi yang haram sudah pasti dia tinggalkan, yang dia anggap tidak berguna saja
itu sudah dia tinggalkan gitu loh, yang dia nilai itu tidak berguna untuk menghambakan diri kepada Allah, itu tidak berguna untuk keselamatan akhirat saya, itu tidak berguna untuk perbaikan akhlak karimah saya, sudah tinggalkan yang seperti itu. Nah, ini ciri al-musallin ini kepada yang tidak berguna saja sudah dia tinggalkan, apalagi yang haram gitu loh, yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang haram gitu. Nah, maka sudah pasti jadi baik. 10 ciri ini kalau kita itu sudah melaksanakan sholat, tetapi 10 ciri ini masih cacat kepada kita, jangan kita berharap kita itu termasuk orang musallin. Oke, jadi jangan merasa bahwa diri kita sudah sholat kemudian kita berhak surga. Kalau 10 kriteria ini kemudian belum ada pada diri kita, ya. Nah, sampai di situ mestinya sudah tidak akan lagi ada pertanyaan bahwa orang sholat kok masih berbuat maksiat, berarti dia fawailul musallin, bukan termasuk orang yang musallin yang bermakna al-mu'minin tadi, tetapi al-musallin yang bermakna munafikin. Naudzubillah min dzalik. Begitu Mas, apa yang bisa kita bicarakan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membekas di dalam diri kita masing-masing dan terbawa terus sampai kita mati, berusaha maksimal untuk memenuhi indikator dari orang yang disebut oleh Allah sebagai al-musallin tadi. Ciri-ciri atau sifat-sifat ada 10 tadi kita penuhi maksimalnya, supaya kita termasuk ke dalam kelompok al-musallin bimakna al-munafik, al-mu'minin tadi kan itu. Begitu Mas, kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada kita akhiri. Oke, dipersilahkan untuk saudara-saudara yang mau bertanya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya langsung. Mas Dodi Handoko mau bertanya langsung? Silahkan. Diaktifkan voice-nya. Mas Dodi Handoko. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz. Ya silakan Mas. Ini soal tentang kemarin Pak Ustadz. Ya. Kemarin kan katanya kan ini apa ya? Di luar dari tema sekarang. Kemarin kan Pak Ustadz, kalau istri nggak disuruh boleh kerja, terus ngeyel kerja aja, itu kan katanya Pak Ustadz, suruh diirupin kerupuk aja gitu kan. Tapi gini Pak Ustadz, intinya, saya melarang istri kerja itu, keluarganya itu malah memojokkan saya. Dan sampai tiap hari itu waktu terus. Sampai aku kayak dikucilin gitu Pak Ustadz. Dan malahan saya itu sampai mau terjun ke dunia saya yang dulu lagi Pak Ustadz. Saya udah benar-benar menafkahi sebagai seorang suami, istri disuruh di rumah biar nanti ke depannya kalau punya anak biar lebih baik. Enggak seperti saya dulu Pak Ustadz, biar ada didikan dari orang tua dan agamanya sendiri Pak Ustadz. Padahal istri saya itu juga anggota MTA juga Pak Ustadz. Udah pernah dengar pertanyaan kayak gini, katanya ya tahu, tapi kok masih ngeyel terus gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, pencerahannya Pak Ustadz. Ya, nek sing dijelaskan kowe ora ana gunane to, Mas. Karena di situ yang melanggar dia mestinya kan yang perlu dinasihati kan dia. Iya, Kalau tapi keluarganya itu Pak Ustadz malah bilangnya dari kakaknya sama ibunya itu ya nggak apa-apa kerja cari uang gitu. ya karena mereka sudah nomor satukan uang daripada sunnah. Arbi. Nah kalau itu keluarganya kan yang keluarganya ada di sini kemudian saya nasihati itu, tapi tidak ada yang rano gunanya itu Mas. Ini mireng ya Pak.
niki nek Ya, kula ngaji ngeten niki mireng ya Pak, nyimak Pak. oke. Kalau dia menyimak, oke. Jadi seharusnya sebagai orang Islam itu yang kita nomor satukan ya Allah. Kalau kita menomorduakan Allah, berarti kita sudah berbuat syirik. Ya, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita ya bahwa Allah itu di hadapan Allah itu harta dunia itu tidak ada artinya apa-apa, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya, kalau dunia ini ada nilainya di hadapan Allah sehelai sayap nyamuk saja, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum meskipun hanya seteguk saja tidak akan diberi minum gitu loh. Ya, tetapi karena Allah itu menilai bahwa harta dunia itu tidak ada apa-apanya, ya maka mereka bahkan dapat lebih banyak kan gitu. Nah, orang Islam yang dipahamkan seperti itu harusnya paham dia bahwa oh kalau begitu harta dunia itu nomor dua, yang nomor satu apa? Yang nomor satu akhirat. Yang nomor satu akhirat maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ya supaya kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya demi keselamatan akhirat. Ya. Nah, kalau Rasul saja sudah berbuat seperti itu, menasihati kita seperti itu, ya, kemudian kok kita itu justru malah melanggar nasihatnya Rasul, ya kita mau dapat ridho Allah dari mana? Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, Rasulullah diperintah oleh Allah supaya berkata kepada para sahabat, kepada umat Islam, kepada kita semuanya ini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, kalau dia tidak mencintai Allah, ya sudah pasti tidak akan mengikuti Rasul, karena yang dicintai adalah uang tadi. Nah, kalau dia itu yang dicintai uang, ya, maka kemudian sudah tidak ada artinya agama ini. Orang apa manis sama sekali bagi dia gitu loh. Ya, karena yang nomor satu uang gitu loh. Kalau dia yang dicintai itu adalah uang, ya, lebih daripada Allah dan Rasulnya, ya dia sudah syirik, sudah tidak ada apa-apanya seperti itu kan gitu. Rugi hidup kita seperti itu. Ingat bahwa harta dunia itu cobaan gitu loh. Anakmu kerja ngumpul ke duit sampai mati kira-kira untuk pirang miliar, 10 miliar. Tetapi putune keleleren, putune menjadi orang yang berakhlak toleh, yang berakhlak sayyi'ah dan sebagainya. Ya, akhirnya menjadi ahlun nar hanya demi uang 10 miliar, itu akhirnya mengorbankan anak cucunya itu kemudian masuk neraka. Apa ya rilo seperti itu? Otak mana yang bisa membenarkan seperti itu? Harapannya saja ya rapuh, harapannya anaknya jadi baik, cucunya jadi baik, yang penting didongake mbokne rasa ngopeni ben mbokne golek duit dan sebagainya. Ora iso. Pendidikan anak itu sudah dirancang oleh Allah, berasal dari dua insan yang namanya laki-laki perempuan. Perempuan itu lambang kasih sayang. Perempuan itu adalah makhluk yang paling pandai di dalam rangka untuk menyampaikan, mengajarkan, mencontohi kasih sayang kepada anak-anak. Ya, tetapi kalau diajar sama perempuan saja juga tidak komplit, karena di situ harus ada sosok laki-laki yang tegas, yang keras, yang digambarkan oleh Allah sebagai Malik Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari kiamat. Jadi pendidikan manusia itu harus dengan dua arah tadi. Yang satu kelemah lembutan penuh kasih sayang, yang satu keras dan tegas dalam konteks ini, ancaman kan gitu. Ya, maka ketika anak umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, 10 tahun dia tidak mau melaksanakan sholat, disuruh mukul. Itu lambang keras. Itu laki-laki yang bisa seperti itu. Ya, pada umumnya wanita tidak seperti itu dengan lemah lembutan. Nah, sekarang ini yang mengajarkan kelemah lembutan ora kon ngopeni anake atau putune, malah kon kerja golek duit. Karena mbokne cinta dengan harta, pakne cinta dengan harta dunia tadi. Yang dikorbankan adalah cucunya ini. Itu orang tua goblok seperti itu. Artinya orang tua seperti itu menciptakan generasi penerus yang hancur sehancur-hancurnya, moralnya rusak. Loh, kita mau belajar dari siapa? Kalau tidak dari Rasul kan gitu.
Ya, jadi dua ini harus ada, dua ini harus hadir. Maka kita bisa menyaksikan orang-orang yang mereka hidup di bawah asuhan single parent itu, tidak ada yang baik. Karena pendidikan sudah dirancang oleh Allah, yang satu dengan keras, tegas, ancaman, yang satu dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Itu dua-duanya harus tumbuh di dalam diri manusia itu. Fitrahnya nanti kalau laki-laki arahnya ya seperti bapaknya, fitrahnya kalau perempuan nanti arahnya seperti ibunya dengan kelemah lembutan dan seperti itu. Maka dolanannya anak-anak pun sudah berbeda. Ya, cowok anak-anak kecil yang laki-laki itu seneng wis mobil-mobilan, tembak-tembakan, panah-panahan, layon, ngalor ngidul. Sing wedok tidak seperti itu, dengan boneka, dengan bunga, dengan tari-tari dan sebagainya. Nek anak lanang itu seneng tari-tari, selenco, cawe wedok seneng tembak-tembakan, selenco nih. Karena pendidikannya seperti itu, kacau gitu loh. Apa tidak cukup pelajaran bagi kita semuanya yang sekarang itu kehidupan yang rusak seperti ini, untuk kita kemudian kembali kepada Allah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah tadi. Kok tidak bisa mengambil pelajaran, apalagi sudah ngaji di majelis tafsir Al-Qur'an lama. Lalu gunanya ngaji kalau kamu akhirnya mencetak generasi penerus yang rusak. Nah, gitu. Nah, padahal 10 miliar pun belum tentu ento, malah mungkin selingkuh atau selenco pergaulannya di luar ketika dia kerja, ya, dengan teman kerjanya, dengan Facebooknya, ketemuan sepulang dari kerja dan sebagainya, atau janjian ngaku nih jane libur ngaku ra libur, lembur, akhirnya mau pacaran dan sebagainya. Bapak ibunya ora ngerti model ngono kuwi. Ya, ya. Ya, saya kira sudah paham dengan apa yang saya katakan. Ini sudah sekeras-kerasnya kalau hatinya keras tidak diingatkan, ya bukan salah saya. Ya, ya sama seperti Fir'aun, sama seperti apa namanya Korun dan sebagainya yang cinta harta dunia itu tidak bisa diingatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, maka kalau masih beriman, dia tentu akan sadar, tentu apa namanya dengan ucapan ini. Tapi kalau apa namanya yang berpengaruh di dalam hati itu sudah kemunafikan, ya tidak mungkin bisa sadar. Siapapun yang ingatkan, Rasul saja tidak bisa mengingatkan yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipaham. Monggo yang lain Iya, silakan. Ustaz. Ini sekedar Pak Ustaz. Kulo badhe nyuwun WA nih jenengan angsal Pak Ustaz. Bisa Mas minta pengurus di situ Mas. Oh, nggih Pak. Pak Ustaz. Matur suwun Pak Ustaz. Monggo. Nggih. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan tertulis dari Facebook sisa pekan lalu, Ustaz. Iya, Mas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarung saya pernah dikencingi kucing, apakah boleh sarung tersebut untuk sholat? Iya, kencing kucing itu kan bukan najis, hanya kotor saja. Meskipun mungkin baunya ya tidak karu-karuan, tetapi secara syar'i dia tidak najis. Artinya masih boleh aja dipakai untuk sholat kan gitu. Ya, kalau kencing manusia itu ya udah diganti itu dengan yang lain atau dicuci dulu kan gitu. Tetapi kalau kencing kucing gitu ya enggak apa-apa. Pemenang kencing kucing wis garing umpamanya gitu, ya bisa langsung dipakai. Kalau ada cukup waktu untuk nyuci ya dicuci dulu kan itu, wong itu ya termasuk kotor. Di dalam kencingnya kucing itu mungkin juga ada bakteri, penyakit dan sebagainya, maka singkirkan dulu kan itu. Ya, akan tetapi yang namanya najis itu ya yang berasal dari manusia, apakah itu BAB ataukah dari BAB tinja kotoran atau kencing atau madi wadi dan sebagainya, itu yang termasuk ke dalam kelompok najis tadi. Darah ya darah haid, darah nifas itu yang harus dibersihkan najis. Sedang sperma itu pun tidak termasuk najis. Artinya di dalam hadis pernah Rasulullah itu ngeri ngilangi apa namanya bekas sperma Rasulullah yang kering di atas sarung gitu. Artinya tidak harus dicuci karena dia bukan najis, sudah kering di situ kemudian dikerik gitu. Ya, kotoran hewan atau kencing hewan itu tidak termasuk ke dalam kelompok najis secara syar'i, tetapi kotor ya dari sisi kesehatan kan gitu.
Bahkan suatu saat juga pernah Rasulullah menasihatkan orang yang baru masuk Islam yang sakit pada saat itu supaya minum kencing onta. Sekali kencing onta. Ya, kencing onta ya, jangan kemudian dikiaskan kencing kucing, kencing anjing dan sebagainya. Kencing onta. Ya, kencing onta dicampur dengan susu. Itu bisa menjadi obat. Dan orang itu betul sembuh ya. Begitu Mas, mudah-mudahan saya dipahami. Oke, masih dari Facebook sisa pekan lalu. Ya. Apakah mengeluh sama saja tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ya, maka kita dianjurkan supaya kita memperbanyak untuk bersyukur kepada Allah. Jadi menghindari yang keluh kesah tadi. Secara umum manusia itu sifatnya seperti itu, tetapi orang beriman atau orang muslim tidak akan berkeluh kesah. Kenapa begitu? Karena kalau ada sesuatu yang tidak beres, itu tidak mungkin berasal dari Allah. Penyebabnya dari kita. Ya, Allah tidak akan membuat kita itu repot. Kalau kita salah melakukan sesuatu, keliru melakukan sesuatu, kemudian akibatnya kita petik sendiri, alami sendiri, maka sikap kita itu malah istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki supaya tidak terulang lagi yang seperti itu. Nah, kita bisa ngambil pelajaran kan itu. Kalau kita mengeluh itu seolah-olah kita menjadi menyalahkan keadaan, artinya menyalahkan Allah dalam konteks itu. Padahal itu perbuatan kita, akibat yang menerima kita. Ya umpamanya saja, kita sedang goreng tempe, ya kemudian tuling WA-ne muni. Kemudian ya seperti biasa ibu-ibu yang lain itu ketika krungu HP-ne WA-ne muni gitu segera nengok kan gitu. Ya, kemudian akhirnya di situ ada pertanyaan yang penting atau sesuatu yang penting, ya dia membalas. Ketika membalas lali gosong tempe ini. Mengeluh dia. Aduh, asem tenan lagi. Gosong, salah sapa coba. Ya, salahnya sendiri. Salah sendiri kan tidak perlu kita sampai berkeluh kesah seperti itu. Ya, hakikatnya ketika kita berkeluh kesah itu, kita itu menoreh luka di dalam hati kita sendiri di situ. Ya, maka ngapain kita harus mengeluh kalau itu harus menorehkan luka yang tidak nyaman di hati kita kan gitu. Ya, maka tidak boleh kita berkeluh kesah seperti itu. Ya, jadi ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, sabar. Solusinya kalau kita mengalami yang seperti itu. Oh ya sudah, kalau kasih kadung gosong biar ya sudah dibuang, perasaan tidak berkeluh kesah, malah istighfar, mohon ampun kepada Allah sesuk meneh. Jangan sibuk WA-an ketika goreng, karena goreng itu waktunya sempit sekali. Segera gosong, sedang WA itu jawab 10 WA gitu, serak kroso, dadil ketingeti song gosong dan sebagainya. Gitu Mas, mudah-mudahan sudah paham. Oke, satu lagi Ustaz. Tentang hukum-hukum Allah saat ini hanya sebagian yang kita jalani dan banyak yang tidak kita jalani. Bagaimana status kita saat ini yang ada di Indonesia yang hanya sebagian hukum-hukum Allah yang dijalani, Ustaz? Ya, kita dituntut semaksimal kita. Faida amartukum bisyai'in fa'atu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka laksanakan semaksimalmu kan gitu. Nah, karena kita berada di Indonesia ini bukan negara Islam, ini adalah negara ya bukan Islam gitu aja. Yang berlaku di sini adalah hukum negara yang bukan Islam juga. Ya kita tidak bisa apa-apa. Artinya yang kita lakukan ya semaksimalnya yang kita mampu. Ketika negara mengizinkan kita untuk melakukan pernikahan sesuai syariat atau tidak sesuai syariat, ya kita pilih yang sesuai syariat. Ketika pemerintah memperbolehkan kita membagi waris sesuai syariat atau tidak sesuai syariat, ya kita memilih yang sesuai syariat, dan gitu. Ketika pemerintah tidak ngutak-utik kita makan sesuai syariat atau tidak sesuai syariat, maka ya kita memilih yang sesuai syariat. Ya, maka kita jadikan apa yang kita bisa itu sebagai pendidikan bagi kita semuanya untuk membiasakan hati kita itu mendahului nyaman, nikmat, indah bersama dengan syariat itu. Ya, Nah kita hidup
kita hidup itu kan sebentar saja, dan surga neraka kita itu tidak tergantung kepada negara. Artinya saudara kita yang tinggal di Cina, jumlahnya ratusan juta orang Islam di sana, saudara kita yang ratusan juta juga tinggal di India, saudara kita yang juga puluhan juta mungkin yang tinggal di Rusia dan sebagainya, itu terutama Chechnya dalam konteks ini, ya, mereka masuk surga atau neraka tidak tergantung kepada negaranya. Artinya dia di negara komunis seperti Cina atau seperti Rusia dan sebagainya yang mungkin kapitalis sekarang ini, tidak mempengaruhi kita masuk surga atau tidak masuk surga, kan itu. Nah, kita masuk surga karena iman dan amal soleh kita. Kita masuk surga karena ketakwaan kita. Sementara kita masuk neraka ya karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Maka dalam hal-hal yang kita itu bisa ada pilihan antara taat dengan Allah dan taat kepada yang lain, ya kita taat kepada Allah. Dan itu kebebasan yang luar biasa kita miliki di negeri kita ini, kan gitu. Kalau kita diberi kebebasan antara gibah dengan tidak gibah saja, kita masih milih gibah. Nah, kita diberi kebebasan untuk tidak menyebar hoax dengan ikut-ikutan menyebar hoax saja. Jari-jari kita juga ikut-ikutan menyebar hoax gitu. Naudzubillah. Ya, maka kita syukuri apa yang ada ini, tidak perlu kita berkeluh kesah. Kita di Indonesia tidak bebas melaksanakan syariat. Di mana di dunia ini bisa penuh secara melaksanakan syariat? Tidak ada. Di Iran, ya. Ya, pemerintahnya juga punya kebijakan yang belum tentu sesuai dengan Quran. Ya, di Arab Saudi juga begitu. Nyatanya kepemimpinan di Arab Saudi juga turun-menurun dari bapak ke anak ke anak lagi, anak ke cucu dan sebagainya. Apa itu sesuai dengan syariat Islam? Tidak. Kalau ada indikator di situ tidak sesuai dengan syariat Islam, apa bisa kita jamin nanti bidang-bidang lain itu sesuai dengan syariat? Tidak juga, tidak ada jaminan. Ya, nah, maka kita syukuri kita di Indonesia ini sampai semaksimalnya keadaan kita seperti apa. Yang penting kita bisa melaksanakan antara pilihan ya atau tidak, tadi sesuai syariat atau tidak, kita berpilih, kita berpihak sesuai dengan syariat. Begitu Mas. Mudah-mudahan sisanya itu kita diampuni oleh Allah karena kita memang tidak mampu. Gitu. Tadi Rasul sudah mengingatkan supaya kita mastata'tum, supaya semaksimalnya kita bisa melaksanakannya. Ya, maka ketika ada orang punya pilihan membagi warisan sesuai dengan syariat, ternyata sebelum mati sudah dibagi dulu dalam rangka mensiasati supaya tidak melaksanakan syariat, itu kan jahat sekali. Sudah banyak yang seperti itu gitu loh. Nah, kita dapat pilihan boleh membagi warisan sesuai syariat, malah kita mensiasati kalau wong Yahudi pasang jaringnya hari Jumat, Sabtu dia nganggur di rumah, minggunya dia mengambil hasilnya, itu kan Yahudi itu ya supaya tidak membagi warisan sesuai dengan syariat, maka sebelum mati dia bagi dulu, itu kan Yahudi. Artinya mentalnya itu memang mental tidak taat kepada syariat. Tetapi jeleknya juga masih menyalahkan negara dalam konteks itu. Naudzubillah. Ya, kita bersyukur di mana saja kita berada. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, untuk sisa pertanyaan insya Allah akan kami sampaikan ke pekan selanjutnya karena juga sudah cukup malam Ustadz. Oh iya Mas, ya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk ketemu lagi kan gitu ya. Sebagai recap barangkali ya, kita pahami betul kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai orang yang sholat ya, kalau kita tidak memenuhi 10 kriteria tadi, 10 sifat tadi, 10 syarat dari al-musholin tadi ya. Yang pertama adalah daim dalam sholatnya ya, kemudian yang kedua tadi adalah dia dermawan. Kemudian yang ketiga dia membenarkan hari kiamat, yang keempat dia takut kepada siksa Allah, yang kelima dia menjaga farjinya, yang keenam terhadap amanat Allah dan janji-janjinya dia terhadap amanat dan janji-janjinya dia selalu menepatinya, yang ketujuh terhadap syahadatnya dia senantiasa menegakkan qaimun,
Yang kedelapan, terhadap sholatnya dia senantiasa menjaga. Ya, ketika sholat dia menegakkan sholat, berada di luar sholat dia menjaga tegaknya sholat itu, kan itu. Kemudian yang kesembilan adalah dia khusyuk di dalam sholatnya. Artinya kalau di dalam sholat dia itu khusyuk, ada unsur khudu, ketaatan dan tawadhu, rasa rendah diri tadi. Ya, maka ketika dia menjaga tegaknya sholat di luar sholat tadi, rasa khusyuknya itu masih tetap ada. Kemudian yang ke-10 adalah wujud daripada khusyuk, rasa takut, tawaduknya kepada Allah itu terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat itu pun dia tinggalkan, apalagi yang haram, kan gitu. Nah, kalau kemudian masih ada salah satu di antara 10 kriteria atau 10 sifat-sifat al-musallin di sini yang ada pada kita, jangan berharap kita dimasukkan ke dalam kelompok al-musallin bermakna al-mu'minin, bisa-bisa kita malah masuk ke dalam kelompok al-musallin bermakna al-munafikin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ingatan kepada kita setiap saat untuk memperbaiki diri kita masing sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan menolong kita untuk menuju kepada ketakwaan, ya, menuju kepada ridhonya. Begitu saja saya kira apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Selamat istirahat. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, matur nuwun. Kula live langsung. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian telah kita simak dan ikuti tausiah dari Ustadz Abdurrahman Suparno, yang mana masih membahas tentang sholat. Semoga bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan kami mewakili teman-teman yang bertugas di balik layar mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat, karena di Korea juga sudah cukup malam, yakni jam 11:05. Terima kasih untuk partisipan yang selalu bergabung dengan kami, baik yang di Zoom, di Facebook, maupun di YouTube. Semoga menjadi amal kebaikan kita masing-masing. Untuk selanjutnya, mari kajian pada malam hari ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.